Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Sampai wal asahu yaftarisul masbuku, menurut pendapat yang kuat, melakukan duduk iftirash oleh masbuk fit tasahudil akhiri li imami, pada tasawuf akhir bagi imamnya masbuk. Pada tasawuf akhir bagi imamnya masbuk. Kenapa masbuk tidak mengikuti imam dalam duduk tasawuf akhir? Sama-sama tawaruk, tetapi imamnya tawaruk, masbuknya iftirash. Listifazihi lil qiyam, karena membantunya masbuk untuk berdiri. Istifaz, faza, menolong, kemenangan. Istifaz, mencari kemenangan, artinya menuntut atau memudahkannya masbuk untuk berdiri. Wasahi, atau kepada masbuku. Wa yaftarisul mas wa yastafri wa yaftarisus syahi, dan duduk iftirash juga oleh orang lupa. Bitasyahudihi al-akhiri, pada tasahudnya orang lupa yang akhir. Orang lupa kunut pada salat subuh, duduk tasawuf akhirnya iftirash. Kenapa? Lihtiyaji ila sujudi ba'da, karena memerlukannya, berhajatnya si sahi kepada sujud setelahnya tasawuf akhir. Wathani, menurut pendapat yang kedua, yatawarrokani, tawaruk kedua-duanya masbuk dan si sahi. Kenapa tawaruk? Alasan pertama, mutaba'atan li imami. Al-awalu mutaba'atun li imami. Adapun yang pertama itu mengikuti imamnya. Mana yang pertama? Masbuk. Wasani, yang kedua. Mana yang kedua? Sahih. Yang kedua, kenapa dia juga tawaruk? Yang kedua, nazran, karena memandang ila annahu qu'udun akhiris shalah, sesungguhnya itu adalah duduk akhir solatnya. Jadi orang masbuk ikut tawaruk karena imam tawaruk. Orang sahih harus tawaruk karena itulah duduk terakhirnya. Hanya sampai di sana pendapatnya Ismail. Yang ada tuh sampai di sana. Tapi kalau ada yang mengatakan batal, itu memang tidak ada mazhabnya. Tapi untuk menyarankan duduk tawaruk karena ikut imam, itu pendapat yang keduanya ada. As-salis, menurut pendapat yang ketiga, fil awali, pada yang pertama,
yaitu orang masbuk, in kana julusu mahalla tasahudihi iftarasha wa illa tawarraka. Jika ada yang masbuk, in kana julusuhu, jika adalah duduknya si masbuk itu adalah tempat tasahudnya masbuk, niscaya dia iftirash. Wa illa, jika tidak, niscaya dia tawaruk karena ikut imam. Jadi menurut pendapat ketiga di tafsir, kalau duduknya masbuk itu ngikutin imam juga duduk baginya, seperti masbuk yang masbuk 2 rakaat, imam tasawuf akhir dia tasawuf awal, maka duduknya iftirash. Tapi kalau dia masbuk 1 rakaat atau masbuk 3 rakaat, imam tasawuf akhir dia pada rakaat pertama misalnya, atau dia pada rakaat ketiga, itu bukan duduknya si masbuk, maka dia akan tawaruk karena ikut imam. Jadi ada 3 pendapat. Wa yad'u fihima, dan meletakkan ia seseorang pada keduanya, ai fit tasyahudain, pada 2 tasyahud. Apa yang diletakkan? Maf'ul bi, yusrahu, tangan kirinya seseorang. Di mana diletakkan? Ala tarafi rukbatihil yusra, atas ujung lututnya yang kiri, atas ujung lututnya yang kiri. Mansuratal asabi, hal keadaan mansuratan asabi'ah, bukan mansuratal asabi'i, tapi mansuratan asabi'ah, karena i'rab untuk hal keadaan diluruskan atau dibuka akan jari-jari. Asabi'u ya, itu naib fa'il. Mansuratan al-asabi'u, karena kalau kita baca mansurat al-asabi'i, dia jadi ma'rifah, sementara hal tidak boleh ma'rifah, hal harus nakirah. Bacalah mansuratan. Mansuratan isim maf'ul, i'rabnya untuk hal, maka dia akan beramal marfa' naib fa'il as-sabi'u. Hal keadaan dibuka akan jari jemari, littiba'i, karena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, meriwayatkan akannya ittiba, artinya akannya hadis. Letakkan tangan di ujung lutut, jari terbuka, bukan digenggam tapi terbuka. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Bila domin, dengan tidak merapatkan. Bila domin dan tidak merapatkan. Apa maksud tidak merapatkan? Bi ayyu farrija bainahuma tafrijan muqtasidan, bahwa merenggangkan ya seseorang antaranya jari jemari akan renggang yang sederhana, akan renggang yang sedang. Jadi jarinya enggak dapat direnggangkan. Ada yang janggal yang pembahasan ini? Ketika tasahud, ujung jari rata dengan ujung lutut, kemudian jarinya direnggangkan sedikit. Ada yang janggal? Apa yang janggal? Karena renggang. Biasa yang tahu rapat. Qultu al-asahu ad-dammu wallahu alam. Aku katakan yang kuat itu dirapatkan, wallahu alam. Kan enggak janggal lagi. Karena kita biasa memberikan praktek itu rapat, lalu tiba-tiba bacanya renggang, agak aneh itu rasanya. Oh, memang betul pendapat yang kuat kata Imam Nawawi itu bukan renggang, justru yang kuat adalah rapat. Al-asahu ad-dammu wallahu alam. Apabila aku bilang qultu, aku tutup dengan Allahu a'lam fa'tamidhu. Pegang itu baik-baik, itu berdasarkan dalil yang kuat. Itu mukadimah kemarin, tahun dulu.
Kenapa dirapatkan? Liyutawajjiha, tawajjaha yatawajjahu, liyatawajjaha jami'aha ilal kiblati, liyatawajjaha jami'uha ilal kiblati, supaya menghadap seluruhnya jari jemari ke kiblat. Bismillah. Supaya menghadap seluruh jari jemarinya seorang ke arah kiblat. Wa yakbidu, dan menggenggam ia seseorang min yumnahu, dari tangan kanannya seseorang. Menggenggam tangan kanan. Wa yada'uha ala tarfi rukbatihil yumna, dan meletakkan ia seorang akannya tangan kanan di ujung lututnya yang kanan. Bukan di pangkal paha, tapi di ujung lutut diletakkan. Apa yang digenggam? Al-khinsira, akan kelingking. Wal binsira, dan jari manis. Itu khinsir dan binsir, itu dengan kasrah awal dan huruf ketiganya. Kasrah huruf awal dan huruf ketiga. Huruf awal adalah kha dan ba, huruf ketiga adalah sad. Khinsir binsir. Nah, bikasri awalihima wa thalithihima, kasrahkan huruf awal dari keduanya, khinsir binsir, dan huruf ketiga. Wa kadzal wusta, begitu juga digenggam jari tengah, 3 jari menurut pendapat Azhar. Littiba. Nah, littiba karena ikut Nabi, mereka akannya ittiba oleh Imam Muslim. Watsani, menurut pendapat yang kedua, yuhalliku bainal ibham wal wusta, melingkarkan ia seseorang antara jempol dan jari tengah. Littiba aidan, karena ikut Nabi juga. Kalau ini diriwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Jadi ada 2 cara dalam tasyahud, dalam genggaman jari. 1, lipat jari kelingking, jari manis, jari tengah, letakkan jempol di pangkal telunjuk. Yang kedua, lipat jari kelingking, jari manis, lingkarkan jari tengah dan jari jempol. Hanya 2 cara ini saja dalam tasawuf. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim, yang kedua hadis riwayat Imam Abu Dawud. Wal asahhu fi kaifiyatit ta'liq. Nah, menurut pendapat yang kuat dalam cara melingkarkan, menurut pendapat yang kuat fi kaifiyatit ta'liq, dalam cara melingkarkan, ayyuhalliqa bi ra'saihima, bahwa melingkarkan ia seseorang dengan ujung keduanya jempol dan jari tengah. Ujungnya diadu. Nah, bukan kukunya, bukan kuku dengan kepala jari, tapi ujung dengan ujung. Watsani, menurut pendapat kedua tidak. Yada'u ra'sal wusta baina aqdayil ibham, meletakkan ia seseorang ujung jari tengah, ra'sa al-wusta, di antara 2 apa nama ini? 2 ruas, di antara 2 buhul jari jempol. Akad itu buhul, yaitu pertemuan persendian, itu nama akad. Karena pertemuan persendian itu kan bentuknya dibuhul, dimasukkan ujung jari seperti ada apa namanya? Ada pertemuan tulang begitu, kayak terbuhul. Jadi caranya ini. Nah, ujung jari wusta taruh di akdan, gini. Jadi kalau pakai metode melingkar itu ada 2 gaya, kepala dengan kepala, atau kepala jari tengah di
ruas jari jempol begini. Nah, ini tinggal kasih kelereng aja gini, langsung jadi dia. Perhatikan nih pembahasan. Nah, ini juga dibahas letak ini. Begini yang pendapat yang kuat, ini pendapat lemah. Ini pendapat dalam Sahih Muslim, ini pendapat dalam Sunan Abi Daud. Kenapa cuma soal ini juga perlu dibahas? Berarti setiap sudut, setiap anggota tubuh dari pergerakan sholat itu ada nilai masing-masing. Sama, nggak beda apa? Nggak akan sama pahala sholat seseorang kalau tasawufnya begini. Ini lututnya misalnya begini, asal taruh saja, dengan orang yang betul-betul diletakkan rapi begini. Ini ada nilai masing-masing. Nah, asal begini saja. Ini alhamdulillah dapat dia pahala 3 melipat jari, meluruskan telunjuk, tapi jempolnya nggak dapat sunnah. Jempolnya keluar daripada sunnah Nabi, karena sunnah Nabi letaknya di pangkal sama di lingkar. Nah, berarti saking pentingnya pergerakan dalam sholat. Kalau mau tahu, mau paham dengan masalah ini, nah, ikut orang passion dalam hal makanan, dalam hal pakaian, sama hal rumah, desain. Nah, itu perkara yang terkecil pun dibuat secara detail begitu. Apa salahnya kalau lurus saja? Kenapa harus ada yang kecil-kecil semuanya? Kenapa dipentingkan hal-hal seperti itu? Nah, untuk melihat gorden situ, itu apa yang di atas sana itu? Yang pendek itu tuh apa? Buang saja itu, buang-buang kain saja. Kenapa harus ada gorden tuh di atasnya ada pendek lagi? Kan nggak ada gunanya. Ya buang saja, mulus saja begitu. Tapi orang akan keluarkan biaya untuk itu. Nah, karena mungkin enak dilihat, mungkin gaya dan sebagainya. Itu juga hal-hal yang lain. Bahkan hanya beda dikit saja kita milih yang ini, sama yang ini. Kenapa ini ada bengkok dikit di ujung? Bahasa orang Minang bakilu. Dipilih. Oh, pangkal daripada parang misalnya. Lurus saja kayak tangkai cangkul. Kenapa harus kayak kepala burung? Nah, kepala naga. Apa nilai itu semuanya? Emang kalau nggak kepala naga nggak tajam pisaunya? Khair, kalau Anda memberikan perhatian seperti itu dalam dunia, maka sewajarnya memberikan perhatian yang sama untuk ibadah salat, karena dia adalah terpenting nanti di akhirat kelak. Nah, berarti bukan perkara remeh-temeh, sehingga Imam Jalaluddin As-Sayuti itu membahas sedetailnya. Bahkan ada asoh sahih, asoh sama muqabil asoh. Berarti yang berkomentar siapa? Kalau pendapatnya asoh sama muqabil asoh, berarti komentar ulama Syafi'iyah, murid-murid Imam Syafi'i yang membahas awal. Apakah jari itu di sini ataukah di sini? Maaf, sini. Apakah di sini atau di sini? Itu perkara kecil saja. Kalau orang sekarang dibahas itu, oh sudahlah, udah sholat udah bagus ya itu. Lagi dibahas masalah jari, nggak pakai jari pun sah juga sholatnya. Nah, berarti kalau kita hidup di zaman mereka itu, bagaimana kira-kira itu? Kita dengar ulasan mereka tentang membahas ini. Ayo, cari dalil-dalilnya, kata Imam Syafi'i. Mana dalil yang kuat? Di sini kah atau di sini? Dibahas oleh mereka, mana dalil yang kuat? Ternyata
pendapat terkuat sampai pada kepala dengan kepala, bukan begini tapi begini. Pasangan ini 3 cm nggak sampai kok besarnya. Sampai ada pendapat kuat sama nggak kuat gitu. Apabila lagi kira-kira kalau soal angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam gaya orang. Nah, ini yang Nabi sabdakan, ada orang yang solat mendapatkan pahala 20, 30, 40 sampai sekian persen daripada ibadah solatnya. Ada yang tidak dapat pahala sama sekali, ada yang mendapatkan pahala sempurna. Di mana letak sempurna? Sampai dia mengatur jari-jarinya, bukan hanya jari tapi ruas jarinya dalam sholat. Nah, berarti kalau ada tangan-tangan, kaki-kaki yang nggak mau ikut aturan sholat, paksa saja. Mumpung masih muda, ketika udah tua bos susah. Apa yang nggak mau diatur dalam sholat? Punggung, bawa ke tukang urut. Kenapa antum datang sini? Kata tukang urut, Pak, ini saya rukuk, punggung saya nggak lurus. Coba tolong bapak luruskanlah. Nah, kaki nggak mau dilipat dalam sholat. Bagi tukang urut, Pak, ini bagaimana kaki saya ini? Kenapa nggak mau berdiri lurus dia? Nah, kenapa tekukannya nggak pas? Ini kayaknya ingkar Nabi ini kaki, ingkar sunnah. Nah, buat tukang urut biar di apa dikit, poles sedikit. Kenapa para senam itu, orang-orang senaman namanya? Kalau orang senam itu apa namanya? Senaman. Orang seni, seniman, orang senam. Kenapa sampai bisa dilipat-lipat badannya sampai dia cium pantatnya sendiri? Kok bisa begitu? Saya lihat tuh latihannya, ditaruh dia itu tukang apa yang latihan bela diri itu, ditaruh di dinding tuh, dorong di belakang sampai lurus kakinya begitu. Berteriak-teriak, nggak tahu menau dia pelatihnya. Penting tekan pokok begini. Itu untuk apa? Hah? Untuk olahraga. Maka kita latihan di pondok itu nggak pernah lurus kuda-kudanya, karena yang pelatihnya nggak tegaan. Jadi latih bela diri itu memang nggak tega, harus nggak tega. Nah, harus tega, maaf. Tekan ke dinding, tekan lurus itu. Mau teriak saja. Ketika patah, balik lagi tukang urut, dorong lagi. Itu untuk dunia. Nah, sekarang untuk sholat. Jadi kita pindahkan himmahnya, memaksimalkan pergerakan dengan ibadah sholat. Kemudian yursilul musabbihah, meluruskan ia seorang akan telunjuk. Sejak datangnya Islam, jari telunjuk berganti nama dengan musabbihah. Sebelum Islam datang, nama telunjuk itu adalah sabbabah, jari si tukang cela. Nah, kalau mencela orang tu pakai telunjuk. Nah, maka untuk penghormatan tu jangan pakai telunjuk. Pak, silakan. Itu penghormatan. Monggo. Ke jempol. Monggo. Juga tunjuk itu. Nah, ini dah kasar ya. Maka disebut dia sabbabah. Lalu datang Islam, jadilah dia musabbihah, jari yang bertasbih. Karena jari telunjuk itu ada hubungannya dengan hati. Nah, ini ada hubungannya hati. Coba antum gerakkan. Ada nggak bergerak hatinya? Kalau jari tengah itu hubungan dengan zakat. Nah, maka kalau tasbih itu diputar pakai jari telunjuk. Gini, bukan gini. Ini hitung pramugari. Ini pramugari tasbihnya. Kalau tasbih zikir dan telunjuk, walaupun nggak ada tasbih tetap zikir ini. Ada gerakan dengan hati. Jangan tasbih jari tengah.
itu zakarnya yang bergerak. Sehingga disebutlah jari telunjuk itu musabbihah. Wahia allati talil ibham. Apa itu jari telunjuk? Takut juga nggak paham. Kata Imam Jaludin, saya terangin sama antum. Mana musabbihah? Dianya musabbihah adalah allati talil ibham. Tali apa? Tali. Jari yang ada dekat jempol. Wa yarfa'uha, dan mengangkat ia seseorang akannya telunjuk. Ki inda qaulihi, ketika membaca illallah. Mengangkat telunjuk ketika membaca illallah. Ngangkatnya itu littiba, karena ikut Nabi. Dalilnya Sahih Muslim. Wala yuharrikuha, tidak menggerak-gerakkan ia seorang akannya telunjuk. Kenapa enggak digerakkan? Karena ikut Nabi juga. Bukan karena pengen nantang Salafi, enggak. Karena ikut Nabi. Hadisnya riwayat Imam Abu Daud. Wakila, pendapat yang kedua, yuharrikuha, menggerak-gerakkan ya sanakannya telunjuk. Littiba aidan, ikut Nabi juga. Cuma hadisnya riwayat Imam Baihaqi. Wa qala hadisani sahihani. Dua hadis itu sahih kedua-duanya. Kata Imam Baihaqi, dua hadis itu sahih keduanya. Hadis mengangkat telunjuk tidak menggerakkan sahih, hadis menggerak-gerakkan telunjuk juga sahih. Sama-sama sahih. Lalu kenapa ulama Syafi'iyah memakai menggerakkan, mengangkat bukan menggerak-gerakkan? Karena riwayatnya 11. Sementara riwayat yang menggerak-gerakkan cuma 1. Wa taqdimul awal an-nafi ala sani al-musbit lima qoma indahum fi dhalik. Mendahulukan yang pertama yang dia menafikan. Mana yang pertama? Tidak menggerak-gerakkan jari. Itu yang pertama. Ditulis di situ keterangannya. Wa taqdimul awwali an-nafi, mendahulukan yang pertama, yaitu hadis pertama yang isinya adalah nafi, menafikan menggerak-gerakkan jari, di mana didahulukan al-tsani, di atas hadis kedua, al-musbit, yang menetapkan menggerak-gerakkan jari, 5 koma indahum, karena alasan yang ada bersama mereka fuqaha dalam hal tersebut. Kalau secara usul fikihnya kita mesti menerima menggerak-gerakkan jari daripada menafikan menggerakkan jari. Kalau tidak ada alasan yang lain, secara usul fikih, kalau kedua-dua hadisnya kan sahih tadi kata Imam Baihaqi, hadis yang mengangkat jari tanpa digerakkan, hadis dengan menggerak-gerakkan jari, kedua-duanya sahih. Kalau menurut kaidah usul fikih, kita harus amalkan yang menggerak-gerakkan, karena dia musbit. Sementara mengangkat tidak digerakkan itu manfi, nafi. Muqaddam musbit alal manfi, takdimul musbit alal manfi atau alal nafi, itu hukumnya itu asal daripada kaidah usul fikih. Al aslu takdimul musbit alal nafi. Tapi kenapa di sini dibalik? Justru nafi yang didahulukan, bukan musbit. Apa alasannya? 5 koma indahum, karena alasan yang ada bersama mereka fuqaha dalam hal tersebut. Banyak alasan lain, sehingga pertimbangan-pertimbangan itu akhirnya disimpulkan lebih baik mengangkat tanpa menggerakkan daripada menggerakkan. Nah, alasannya itu enggak disebutkan di sini. Wal azhar daumul ibhami ilaiha, pendapat yang azhar menggabungkan jempol kepadanya telunjuk, ka akidi salasatin wa khamsin,
seperti orang yang akad 53 karena itu sudah melingkar di sini. Kalau ikut pendapat Azhar kan 3 jari dilipat, telunjuk diangkat. Jempol di mana letaknya? Dommu, dirapatkan jempol ke telunjuk begini, rapat, dommu, seperti orang akad 53. Nah, akad 53 ini yang bisa memahaminya hanya orang dulu. Nah, tanya sama kakek antum waktu jual sapi ke pasar ternak. Nah, mereka transaksi sama pembeli sapi, itu dimasukkan dalam sarung tangannya. Nah, sarung sagiko pak, tambah seketel iko. Nah, itu kita nggak tahu. Tanya sama toke Jawi, pasti dia tahu tuh akad. Jadi dengan gerakan jari, dengan bentuk jari itu melambangkan angka 53. Kalau katakan 53 seperti itu berarti 5.300.000 berarti, atau 53 juta, atau 530.000. Yang jelas angka 53 dirham. Nah, kalau Arab 53 itu bahasanya begini. Ini 53. Nah, angka 53. Bukan antum bayangin angka 53 buat jari kayak gitu. Mana bentuknya itu? 53 Arab kan bulat 3. Coba buat jarinya kayak gitu. Nggak mungkin, bukan arahnya ke sana, tapi bahasa isyarat. Bahasa isyarat sebuah akad. Akad itu artinya genggaman yang menunjukkan angka 53 seperti ini di Arab. Nah, di tempat kita lain lagi caranya. Tanya sama toke Jawi yang udah lama. Kenapa Minang menggunakan bahasa demikian? Karena bagi mereka susah untuk menyebutkan harga secara sesama. Yang kedua, supaya tidak terbuka rahasia satu sama lain. Dia tidak tahu menau berapa dia beli di sana tadi, kemudian berapa dijual lagi di sini. Tapi kalau pakai bahasa isyarat, kalau pakai lisan, itu kan didengarkan oleh orang di sampingnya. Misalnya nih, ada seseorang, antum toke Jawi, datang orang jual Jawi ke situ, diakad. Setelah diakad, Jawi udah dibeli, bayar uangnya, tidak datang pembeli, calon pembeli dah ada di situ. Ya, kalau dia dengar ucapan itu, jadi si toke ini ragu untuk menaikkan keuntungan berapa. Tapi kalau dia bahasa rahasia seperti itu, nanti dia beli lagi bahasa begitu, dirasuk namanya. Khair, itu makna daripada akidi salasatin khamsin littiba. Wathani, menurut pendapat yang kedua, yada'ul ibhama alal wusta al maqbud, meletakkan ia seorang akan jempol atas jari tengah yang digenggam, seperti orang yang akad 23 karena ittiba. Karena ittiba diletakkan jempol di wusta tengah. Nah, di atas jari tengah digenggam begini, di atas ya, ala ya, di atas jari tengah digenggam begini bentuknya. Ibham diletakkan di wusta al-maqbud. Ini akad 23. Kedua-duanya hadis riwayat Imam Muslim. Oke, Ismail, coba antum praktekkan dan jari antum dari beberapa pendapat yang dijelaskan cara genggam tasahud yang sudah dibahas tadi. Satu, dari story mengham kepalanya. Oke.
Ini 1, 2. Dua ujung Ustaz kaki kesediaan. 2, 3. Dari ilham ditempelkan ke jari telunjuk dari Ini. Yang ini mana jadi? Dari Ustaznya digenggam. Genggam. Tempelkan. 3. 4 jadi diletakkan di atas jari Ustaz. 6, 4. Jadi asal mula perbedaan pendapat ada 2. Pertama azhar, yang kedua muqabil azhar. Azhar adalah genggam 3. Tunjuk sepakat nih, lurus diangkat, enggak digerakkan. Nah, ini azhar mau muqabil azhar sama. Kalau kita ikut azhar, genggam 3 jari. Nah, ini azhar, maka jempol ada 2 pendapat, dirapatkan atau di atas. Muqabil azhar enggak, yang digenggam cuma 2. Nah, kalau genggam 2, maka jari tengah dan jempol disatukan. Ada yang kepalanya, ada yang di tengah. Jadi kalau dirincikan jadi 4. Asal mulanya pangkalnya ada 2. Azhar menggenggam 3 jari, muqabil azhar menggenggam 2 jari. Baru lahir 2 pendapat dari masing-masing. Kedua-duanya riwayat Imam Muslim. Rawahuhuma Muslim. Yang meletakkan jari di sini Imam Muslim, yang meletakkan jari di sini juga riwayat Imam Muslim. Kemudian wassalatu ala nabi fardun fit tasahudil akhir. Salawat kepada Nabi SAW itu hukumnya fardu di tasahud akhir. Wa fi ma'nahu, dan pada maknanya tasahud akhir adalah tasahud subuh. Itu juga termasuk tasahud akhir. Tasahud salat subuh karena dia 1, tasahud salat Jumat, dan tasahud salat yang dikosor. Kama qala Imam Syafi'i, li'annaha, karena sesungguhnya tasahud karena sesungguhnya salawat sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu wajib dengan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wa aula ahwali wujubiha as-salatu, wal aula ahwali wujubiha as-salatu, yang lebih baik ahwal keadaan wajibnya selawat adalah salat. Wa aula ahwali wujubiha as-salatu, yang terbaik keadaan diwajibkannya selawat adalah salat. Ketika turun firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Apa hukumnya salawat? Wajib. Kenapa wajib? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Nah, sekarang dalam syariat Islam, di dalam syariat Islam dengan turunnya ayat tersebut, salawat kepada Nabi hukumnya wajib. Sekarang di mana kita wajibkan salawat tersebut? Maka sebaik-baik keadaan kita wajibkan salawat adalah di solat, bukan di puasa. Kalau di puasa diwajibkan salawat, berarti salawatnya sekali setahun, sebulan dan setahun. Kalau kita wajibkan selawat di membayar zakat, maka orang-orang yang tidak wajib bayar zakat, dia nggak bisa berselawat. Kalau kita wajibkan selawat di salat Jumat, berarti selawatnya sekali seminggu. Nah, dari sekian rukun Islam, kita tempatkan selawat itu biar dia lebih bagus, di kondisi yang terbaik adalah di ibadah solat. Itu makna aula ahwali wujubiha as-solat.
sebaik-baik keadaan diwajibkannya selawat itu di ibadah solat, bukan di ibadah yang lain. Nah, dari solat di mananya kita wajibkan? Hah? Kan solat itu panjang pergerakannya. Di mananya kita wajibkan? Al-munasibu laha minha at-tasahudu akhiraha. Yang lebih sesuai untuk salawat darinya solat itu di tasahud, pada akhirnya tasahud. Wal munasib, yang lebih sesuai laha baginya salawat darinya solat adalah di tasahud akhir, bukan di Al-Fatihah, bukan di yang lain-lain. Setelah diselidiki di manakah tempat solat yang cocok untuk selawat, yaitu di tasawuf akhir. Akhirnya fatajibu fihi, wajib ia selawat padanya tasawuf akhir, artinya bersamanya tasawuf akhir. Kama abbara bihil Ghazali, sebagaimana mengungkapkan dengannya oleh Imam Ghazali. Itu asal usul jalur pemikiran kenapa salawat itu jadi wajib. Nah, kenapa diwajibkan oleh ulama, kenapa di solat, kenapa di tasawuf akhir. Wa ma'iyatul lafzin li akhar min mutakallimin bi makna ba'diyah, fal makna annaha ba'dah. Ma'iyatul lafzin li akhar, menyertakan lafaz bagi yang lain dari orang yang berbicara, itu maknanya adalah setelah. Ma'iyatul lafzin, menyertakan lafaz bagi yang lain dari orang yang berbicara, itu dengan makna ba'diyah, setelah. Boleh antum sampaikan apa maksud kalimat ini? Wa ma'iyatul lafzin li akhara, menyertakan lafaz bagi yang lain, min mutakallimin, dari orang yang berbicara, itu dengan makna ba'diyah, setelah. Silakan. Silakan Taufik. Ini ilmu kalam, filsafat, bukan ilmu fikih. Hah? Itu maksudnya lafaz dari setelah ayat itu. Bukan ilmu fikih, ilmu kalam. Dia nggak ada hubungannya dengan tasawuf, nggak ada hubungan dengan apa-apa. Ilmu logika. Nah, ma'iyatul lafzin li akhar min mutakallim bi makna ba'diyah. Nabu. Dan disebut di tasyahud akhir, mengatakan tentang akhir lafaz akhir itu dalam bicara dan makna setelahnya. Karena ada sebelumnya tasahud. Ma'iyatul lafzin apa artinya? Menyertakan lafaz. Hah? Menyertakan lafaz. Menyertakan lafaz li akhara, bagian akhir. bukan akhir, li akhar, bagian lain. ya.
Oke. Abu coba baca. Oh. Coba baca kalimat pergi ke pasar bersama kalimat saya ingin. Bersama lafaz. Coba baca lafaz pergi ke pasar bersama lafaz saya ingin. Coba. Saya ingin bersama pergi ke pasar. Bukan. Coba baca lafaz ke pasar, pergi ke pasar bersama lafaz saya ingin. Bisa? Bisa nggak? Bisa Taufik? Coba. Baca lafaz pergi ke pasar bersama dengan lafaz saya ingin. Hah? Bisa? Satu orang, min mutakallimin, dari satu orang bicara. Tapi kalau dari dua orang bicara bisa. Tapi dari satu orang bisa? Nggak bisa. Berarti maknanya apa? Maknanya apa? Setelah. Nah, karena nggak mungkin saya ingin pergi ke pasar. Jadi ingin pergi ke pasar bersamaan dengan saya ingin baca serentak. Bisa? Nah, kalau nggak bisa apa maknanya? Setelah. Nah, itulah maksudnya di sini membaca sholawat bersama tasahud akhir. Membaca salawat bersama tasahud akhir. Masa bisa baca salawat bersama tasahud? Nggak mungkin. Pasti maknanya apa? Setelah tasawuf akhir. Saya bilang ilmu kalam, bukan ilmu tauhid. Ilmu logika. Ma'iyatul lafzin li akhar, menyamakan lafaz dengan lafaz yang lain dari mutakalim, itu maknanya setelah. Karena nggak mungkin orang ngomong sesuatu kalimat bersamaan. Itu yang dikatakan bisu. Manusia itu bisu. Allah yang mutakalim. Karena Allah bisa berbicara dengan seluruh bahasa dan waktu yang sama. Itu yang hakikatnya berkalam. Kalau kita bisu, kalam kita berurutan, kalam Allah tidak. Kalam kita berurutan. Saya mau pergi ke pasar, berurut. Kalam Allah serentak. Nggak ada kalimat duluan, nggak ada kalimat yang akhir. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nah, bagaimana itu? Ya sudah, itulah Allah. Nah, kalau antum tahu berarti antum Allah juga. Karena nggak tahu, ya itulah Allah. Karena kita nggak tahu. Jangan dipaksakan dipahami. Ini kita berbicara tentang ilmu kalam, tentang sifat Allah. Dia berusaha juga membuatnya. Mana itu? Ya sudah, bukan itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Tapi pemahamannya begitu. Kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Khair. Fal makna, maka maknanya adalah annaha ba'dahu, sesungguhnya selawat setelah tasawuf akhir. Walaupun bahasanya tadi ma'iyah. Ketemu kalimat ma'iyah. Ma'ahu, ada kan? Nah, mana tadi? Fatajibu fihi ay ma'ahu. Itu fatajibu fihi ay ma'ahu, wajib ya salawat padanya tasawuf akhir. Maksudnya bersamanya tasawuf akhir, bersamanya tasawuf akhir, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali juga menggunakan bahasa ma'ahu.
Nah, bahasa ma'ahu itu di dalam prakteknya adalah ba'dahu. Wadzalika, dan demikian sesuai lima sayati, bagi apa yang akan disebutkan nanti, wajib tertib rukun. Nah, ba'diyah atau ba'dahu itu nanti sesuai dengan pembahasan yang akan datang di bagian akhir rukun solat, yaitu wajib tertib rukun. Wasaraha bi fi Sharhil Muhadzab, menyebutkan secara terus terang ia Imam Nawawi dengannya di dalam kitab Syarah Muhadzab. Nah, kalau dalam Syarah Muhadzab bahasa Imam Nawawi terus terang. Apa kata beliau? Yustaratu ayyatiya bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi minat tasyahudi. Disyaratkan bahwa mendatangkan ia seseorang, mengerjakan ia seseorang dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesainya seseorang dari tasyahud. Itu bahasa apa namanya itu? Bahasa tasrih, bahasa terus terang, sarraha bihi. Sementara ungkapan Imam Ghazali di atas itu bahasa sastra. Nah, pakai bahasa bukan terus terang, bahasa apa nama itu? Bahasa tersirat, tersuruh. Nah, bukan juga majaz, beda dengan majaz. Wal Azhar, pendapat yang kuat, sannaha fil awali, sunnahnya selawat kepada Nabi pada tasawuf awal. Jadi tasawuf awal sunnah selawat. Maka bacaan tasawuf awal itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sana bacaan tasawuf awal. Tidak disunahkan wa ala ali sayyidina Muhammad, hanya sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad saja. Al-ityanu biha fihi, artinya disunahkan mendatangkan dengannya selawat padanya tasawuf awal karena dikiaskan kepada tasawuf akhir. Wa takunu fi sunnah likaunihi sunnah, ada ia selawat padanya tasawuf awal itu hukumnya sunnah karena keadaannya tasawuf awal itu sunnah. Kan nggak mungkin diwajibkan selawat di tasawuf awal sementara tasawuf awal hukumnya sunnah, kan aneh. Nah, aneh begitu. Tasawuf awal sunnah, selawat tasawuf awal wajib. Ya pasti sunnah juga. Jadi tasawuf awal, selawat pada tasawuf awal hukumnya sunnah karena keadaannya tasawuf awal itu juga sunnah. Wal tsani, menurut pendapat yang kedua, la tusannu fihi, tidak disunahkan ia salawat pada tasawuf awal karena didasarinya tasawuf awal kepada takhfif. Jadi tasawuf awal itu ringan, sependek-pendeknya, secepat-cepatnya. Wala tusannu salatu alal ali fil awali ala sahih, tidak disunahkan akan berselawat kepada keluarga Nabi Ali pada tasawuf awal menurut pendapat yang sahih. Wakila, menurut pendapat yang kedua, tusannu fihi, disunahkan ia selawat kepada al padanya tasawuf awal. Bal khilafu, perbedaan pendapat sebagaimana dalam kitab Raudhah dan Asar Raudhah itu didasari kepada wajibnya selawat kepada al pada tasahud akhir. Saulang, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat yang sahih, tidak disunahkan berselawat kepada al keluarga Nabi, artinya tidak dianjurkan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad di tasawuf awal. Menurut pendapat sahih. Menurut pendapat yang kedua, tusannu bihi, disunahkan ia bersalawat kepada al padanya tasawuf awal.
Perbedaan pendapat tersebut sebagaimana dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah itu berdasar kepada wujubiha fil akhir, wajibnya selawat kepada al di tasawuf akhir. Wujubiha, wajibnya selawat kepada al, ha kembali kepada as-salatu alal al, wajibnya selawat kepada al di tasawuf akhir. Fa illam tajib fihi, maka jika tidak wajib ia berselawat kepada al fihi padanya tasawuf akhir, wa huwa rajih, dan dialah pendapat yang kuat, kama sayati, sebagaimana akan dijelaskan nanti, niscaya tidak disunahkan ia selawat kepada al pada tasawuf awal jazman, sepakat ulama. Jadi hukum berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal, apakah sunnah atau tidak sunnah, bergantung kepada pandangan kita, sudut pandang dan pendapat mana yang kita pakai tentang berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir. Ihsan, menurut antum berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Saya ulang, enggak usah dibaca di kitab, kan saya tanya antum bukan Imam Jalaluddin. Nah, kalau tanya Imam Jalaluddin baru baca di kitab. Kalau tanya antum jawab sendiri. Berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir itu ihsan, hukumnya sunnah atau wajib? Hah? Sunnah atau wajib? Wajib. Nah, kalau antum ambil pendapat wajib, maka berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal harus memilih hukum sunnah. Tapi kalau antum katakan tidak wajib, berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir hanya sunnah saja, tidak wajib, maka harus antum ambil pendapat di tasawuf awal hukumnya tidak sunnah. Nah, itu mabni alal khilaf, maksudnya khilaf itu mabni kepada wajib atau tidak wajibnya salat kepada al keluarga di tasawuf akhir. Kalau di sini wajib, di sini sunnah. Kalau di sini sunnah, di sini tidak sunnah. Karena antara tasawuf awal dan tasawuf akhir itu dia punya hukum turun setangga. Kita katakan bersalawat kepada Nabi di tasawuf awal hukumnya sunnah, maka berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir hukumnya wajib. Berselawat kepada al di tasawuf awal hukumnya sunnah, maka kepada al di tasawuf akhir jadi wajib. Kalau di sini tidak sunnah, di sini jadi sunnah. Nah, karena hukum dari tasawuf awal itu naik satu tangga. Khair, itulah makna kalimat al-khilafu kama fi Raudhah mabniyun alal wujubiha fil akhir. Bergantung kepada sudut pandang kita di tasawuf akhir. Wa tusannu, dan disunahkan pada tasawuf akhir. Wakila, pendapat yang kedua mengatakan wajib bihi, padanya tasawuf akhir. Apa nih redaksinya? Oh ya, wa tusannu, disunahkan ia bersalawat kepada al fil akhiri, pada tasawuf akhir. Disunahkan ia bersalawat kepada al pada tasawuf akhir. Berarti di tasawuf awal tidak sunnah. Wakila, menurut pendapat kedua, tajibu fihi, wajib ia bersalawat kepada al padanya tasawuf akhir. Berarti di tasawuf awal sunnah. Kenapa? Li hadisin, karena ada hadis yang berbunyi amarona an nusalliya alaika, telah memerintahkan kepada kami oleh Allah wahai Rasul bahwa kami bersalawat kepadamu
Fakaifa bagaimana kami bersalat kepadamu? Ketika turun ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dari ayat tersebut ada dua perintah. Pertama sallu 'alaihi, yang kedua wa sallimu taslima. Ketika ayat ini turun, sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, kami sudah tahu bagaimana ucapkan salam kepadamu, karena ayat salam itu lebih awal datangnya. Nah, maksudnya karena kebiasaan sahabat memberikan salam sesama itu sudah dari awal diajarkan oleh Nabi. Ketika satu sahabat datang mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, Nabi katakan jangan kamu katakan wa alayka, itu adalah salam kepada orang mati, tapi katakanlah assalamu alaikum. Nah, ada juga mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, dan Nabi menjawabnya dalam artian salam antara sahabat kepada Nabi itu sudah lumrah. Sehingga kita kata sahabat, kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu, tapi kami belum tahu bagaimana mengucapkan selawat kepadamu. Amaranallahu, memerintahkan kepada kami oleh Allah an nusalli alaika, bahwa kami ucapkan selawat kepadamu. Fa kaifa nusalli alaik, bagaimana kami ucapkan selawat kepadamu? Qala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakan akannya hadis oleh Imam Bukhari dan Muslim, kecuali pangkalnya hadis. Kalau pangkalnya hadis itu Imam Muslim saja yang meriwayatkan, kecuali sadrahu, pangkalnya hadis. Nah, ini Wahabi salah faham dalam hadis ini. Kaidah usulnya betul si Wahabi. Al-amru al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dalam perintah adalah wajib. Apa perintah Nabi sana? Allahumma salli ala wa ala ali. Ada pakai sayyidina? Enggak ada. Kenapa kalian tambah-tambah? Kenapa kalian tambah-tambah? Ada adab apa? Mengagama pakai logika, enggak pakai nas. Nah, menang Wahabi di kampung antum. Oh, jawabnya diam-diam saja. Naufa, baca hadisnya. Allahumma salli ala wa ala ali. Kenapa antum tambah sayyidina? Mana hadisnya adab lebih tinggi pada ilmu? Sahih atau dhaif? Mana ayat hadisnya mengatakan adab lebih tinggi pada ilmu? Menang lagi Wahabi di Pasaman. Nah, begitu tuh cara pemahaman mereka. Kulu, di sana kan amar, di sana kan perintah. Nabi perintahkan kita, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina. Ini ngapain ditambah-tambah sayyidina, menambah-nambah agama? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini tanggal 9 Zulhijjah di Arafah tahun ke-10 Hijriah, agama itu sudah sempurna, nggak perlu lagi ditambah-tambah. Ini mereka tambah-tambah Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, padahal hadisnya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nggak pakai Sayyidina. Bid'ah, sesat, menambah-nambah agama, merasa lebih pintar pada Nabi SAW. Agama ikut hawa nafsu. Selesai. Selesai dakwah Wahabi. Dapat saya 10 juta sebulan. Gampang jadi PT bakal ikut ke Wahabi. Bid'ahkan maulid Nabi, bid'ahkan itu, bid'ahkan ini. Nah, tebar rekening jadinya. Baru mengatakan kami dakwah, baku dia dakwah ke sana macam-macam. Nah,
Nah, sekarang ahli sunnah apa? Argumen. Aina dalil Sayyidina? Seperti firman Allah SWT kepada Nabi Yahya. Ya, coba disampaikan tuh dalilnya, argumen. Orang nambah-nambah Sayyidina ni apa dalilnya? Langsung tertawa semua hadirin tu pakai apa-apa ya. Itu yang perlu dimantapkan. Khair, Masya Allah. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nabi Yahya, wa kana sayyidan wa hasura. Wahabi, itu baca ayat itu enggak dalam Quran? Sahih enggak kira-kira? Nah, wa kana sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu adalah sayyid. Sekarang ditanya, mana yang lebih mulia, Sayyidina Muhammad atau Nabi Yahya? Muhammad. Wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Demikian para rasul kami berikan kelebihan satu sama lain. Mana yang lebih unggul, Nabi Muhammad atau Nabi Yahya? Sayyidina Muhammad. Jangankan Nabi Yahya dengan Sayyidina Muhammad, Nabi Yahya saja itu tidak masuk ke dalam golongan Nabi Ulul Azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Kamu hafal Nabi Ulul Azmi? Wahabi? Hafal enggak? Masuk Nabi Yahya? Enggak. Oke, Nabi Yahya Ulul Azmi juga tidak masuk. Itu Allah katakan sayyid di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah tidak pantas? Afala ta'qilu? Itu satu dalilnya. Yang kedua, ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi Bani Quraidah, kemudian Sayyidina Rasul Bani Quraidah menyerahkan keputusan mereka kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Sayyidina Sa'ad bin Mu'az sedang dirawat di Masjid Nabawi karena luka yang diderita dalam perang Khandaq, sehingga pembuluh urat darah beliau putus, sehingga darahnya terus keluar walaupun sudah dikai, diobati dengan besi panas. Beliau berdoa pada Allah, wahai Rabb, jangan meninggalkan aku sampai aku tenang melihat nasib Bani Quraidah. Pada saat itu berhenti itu darah mengalir. Kemudian betul memang ditakdirkan Bani Quraidah menyerahkan nasibnya kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Dianggap Sayyidina Sa'ad bin Mu'az akan membela dia, karena Sayyidina Sa'ad bin Mu'az termasuk pimpinan di Madinah Munawwarah seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Makkah Mukarramah. Karena sopannya, santunnya, penyayangnya, Bani Quraidah berharap dapat pengampunan daripada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Hanya didepulah Sayyidina Sa'ad bin Mu'az dari Madinah dibawa ke Bani Quraidah. Ketika sampai Bani Quraidah, Nabi sabdakan, kumu ila sayyidikum. Nabi mengatakan kalimat sayyid kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az hanya sekedar sahabat, bukan Nabi. Kamu baca sejarah? Baca sejarah? Oke. Nah, itu gertaknya begitu, biar mentalnya mati. Itu sejarah disepakati oleh ahli sejarah, artinya hadis sahih, bukan hadis dhaif. Nah, yang ketiga, Nabi SAW bersabda, ana sayyidu waladi adam wala fakhar. Ana awalu man tansaqul ardu an jumjumati yaumal qiyamah wali wa biyadi liyaul hamdi yaumal qiyamah. Nah, ana awalu may yadkhul jannata wala fakhar. Sekian riwayat hadis. Kemudian Nabi telah menisbatkan, aku akan menisbatkan sayyid kepada Nabi, Nabi menisbatkan sayyid kepada sahabat. Kira-kira layakkah sayyid kepada Nabi? Jawabannya layak. Oke, kata dia layak, memang layak. Lalu di sini kenapa kita nggak ikut dengan perintah?
Nah, kalau soal itu kamu baca perjanjian Hudaybiyah ketika Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam menulis perjanjian Hudaybiyah, ditulis oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu bismillahirrahmanirrahim, dibantah oleh Quraisy, jangan dibaca bismillahirrahmanirrahim, tapi bacalah, tulislah bismikallahumma. Nah, enggak usah disambung. Kalau sambung jadi doa makan dia, jadi doa tidur. Nah, bismikallahumma ahya wa amut. Bismikallahumma, Sayyidina Ali tulis bismikallahumma. Kemudian ditulis di sana, ini perjanjian antara Muhammad Rasulullah. Kata Sayyidina Suhail bin Amr, itu adalah diplomatnya Quraisy, mengatakan kalau kami yakin Muhammad ini Rasulullah, kami enggak akan perangi. Karena kami enggak yakin, maka kami perangi. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Lalu Sayyidina Ali diperintahkan oleh Nabi untuk menghapusnya. Sayyidina Ali tidak mau menghapusnya. Itu dalil al-adab wa ilmi. Nah, akhirnya Nabi yang menghapus. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika beliau mengimamin solat, karena Nabi terlambat datang, karena Nabi sedang ada menyelesaikan kasus di tempat lain, ada persengketaan antara dua suku, Nabi terlambat datang. Kemudian waktu sudah salat sudah tiba, datanglah Sayyidina Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar, al-ta'umman nas, maukah kamu bersedia ngimamin, aku akan iqamah. Kata Sayyidina Abu Bakar, mau iqamah. Salat dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika solat dijalankan, datanglah Sayyidina Nabi di pertengahan solat. Artinya setelah Sayyidina Abu Bakar takbir, orang-orang bertepuk tangan. Nah, Sayyidina Abu Bakar enggak peduli, banyak tepuk tangan orang. Sayyidina Abu Bakar melihat ada Rasul di samping. Hanya Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang. Nabi isyarat, tetaplah di tempatmu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tetap mundur ke belakang, Nabi maju. Selesai salat dikatakan, kalau terjadi sesuatu jangan bertepuk tangan, tapi bacalah subhanallah. Wahai Abu Bakar, nah, ma mana'aka an ta'mur an taquma min maqamik, an taqusu min maqamik. Apa yang melarang kamu ketika saya suruh kamu tetap di tempat berdirimu? Ada Nabi perintah Sayyidina Abu Bakar waktu itu. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar melanggar? Maka nali Abi Quhafa ayyakuma maqaman Nabi amaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi putra Abu Quhafa berdiri di depan Nabi. Itu namanya adab. Nabi sudah perintahkan. Lihat bacanya, baca sejarah, baca hadisnya. Nah, kalau nggak baca jangan banyak ngomong. Nah, kedua, sejarah itu terdapat dalam hadis sahih mengatakan sahabat mengutamakan adab daripada perintah. Nah, di sini diperintahkan kulu. Adab Nabi memang begitu. Perintah Nabi karena tawaduk, Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi kita sebagai yang punya adab tentu menambah sayyidina. Menambah sayyidina itu boleh. Kenapa? Karena Allah sudah menyebut sayyid kepada Nabi Yahya, dan Nabi menyebut sayyid kepada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Berarti Nabi lebih layak. Tapi karena Nabi tawaduk, beliau katakan Allahumma shalli ala Muhammad. Walaupun di sini adalah perintah, tapi adab lebih utama dari perintah. Paham Wahabi? Wahabi dah paham? Itulah dasar hukum kenapa kami menambah Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fassalatu fihi alal al mazida fil jawab matluba. Maka berselawat padanya tasahud awal di atas al itu mazidah, tambahan pada jawab yang dituntut. Fassalatu fihi alal al mazida fil jawab. Apa itu? Fassalatu fihi alal al mazida, maka berselawat padanya atas keluarga yang ditambahkan
pada jawab itu dituntut. Fassalatu fihi, maka berselawat padanya hadis kepada keluarga al-mazida bil jawab, ditambahkan dalam jawaban, itu maknanya dituntut. Jadi Imam Jalaluddin menjelaskan kepada kita istimbat hukum kenapa bersalawat kepada keluarga Nabi itu dituntut. Karena dalam hadis tersebut selawat kepada al itu mazidah fil jawab. Ketika sahabat bertanya, amarona an nusalli alaika kaifa nusalli alaik, bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasul? Jawaban Nabi apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi menambah jawabannya. Jadi al-mazidah fil jawab itu matlubah. Ketika kita bertanya sesuatu lalu orang jawab lebih, maknanya lebihnya itu juga dituntut. Di sana dasar istimbatnya. Seulang, fassalatu fihi, maka salawat padanya hadis kepada keluarga yang dia adalah mazidah fil jawab, merupakan tambahan di dalam jawaban sahabat. Sahabat hanya bertanya kaifa nusalli alaik, tapi Nabi menjawabnya wa ala ali Muhammad juga. Itu menandakan salawat itu matlubah, dituntut. Qala as-sani ala wal jilhub kal jawab, berkata pendapat yang kedua, atas jalan wajib sama dengan jawab. Nah, dituntutnya dengan jalan wajib sama dengan jawab. Pertanyaannya kan bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib, berarti tambahannya juga wajib. Maka mereka simpulkan berselawat kepada keluarga Nabi hukumnya wajib. Berkata yang pertama, ala wajhin nadab, itu dengan jalan sunat, itu tambahnya itu sunat. Kalladzi ba'daha, sama dengan kalimat setelahnya, dialah pendapat yang kuat. Di sanalah khilafiyahnya, di sana munculnya perbedaan pendapat. Sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Justru Nabi menambahkan. Nah, menambahkan itu berarti perkara yang dituntut dalam agama. Kalau nggak dituntut, nggak mungkin Nabi tambahkan. Nah, hukum tambahan itu apa? Menurut pendapat yang kedua, wajib, sama dengan asalnya, sama dengan Allahumma salli ala Muhammad, tambahannya juga wajib. Menurut pendapat yang kedua, yang pertama ala wajhin nadab, itu jalan sunat. Wa minhum, di antara mereka man haka hadzal khilaf qaulain, ada ulama yang menceritakan ini khilaf akan dua kaul. Nah, perbedaan di sini bukan as-sah sahih, bukan perbedaan wajah, tapi perbedaan kaul. Kalau perbedaan kaul maknanya pendapat bersumber dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa masya fi raudati ka asliya ala tarjihihi, berpendapat ya Imam Nawawi, masya yang berjalan, maksudnya berpendapat ya Imam Nawawi dalam kitab Raudah sama dengan Asar Raudah atas mentarjihnya, apa? Mentarjihnya hikayah dua kaul. Jadi Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, dalam kitab Raudah dan Asar Raudah, beliau cenderung kepada hikayah dua kaul, bukan hikayah dua wajah. Warajjaha, dan memperkuat ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab itu dua wajah. Jadi Imam Nawawi saja dalam beberapa kitabnya itu beda pendapat. Nah, ditanya pada Imam Nawawi, kira-kira yang berbeda pendapat tentang berselawat kepada keluarga Nabi itu pendapat bersumber dari imam atau dari murid Imam Syafi'i? Kata Imam Nawawi, kalau kita lihat dan kita Raudhah, saya cenderung itu pendapat imam. Tapi kalau kita baca Syarah Muhadzab, Imam Nawawi cenderung itu adalah pendapat murid. Itu mana annahu wajahan.
Walau shalla fil awali ala nabi walau lam nusanniha fihi aw shalla fi alal al walam nusanniha fihi ma'a qaulina biwujuhi fi tsani. Jikalau berselawat ia seseorang pada tasawuf awal, jikalau berselawat ia seorang pada tasawuf awal kepada Nabi SAW, walam nusanniha fihi, padahal kita tidak menganggap sunnah, padahal kita tidak menganggap sunnah akannya salawat kepada Nabi padanya tasawuf awal. Dia bersalawat kepada Nabi di tasawuf awal, dan dia ngambil pendapat tidak sunnah berselawat kepada Nabi di tasawuf awal. Aw shalla fihi alal al, atau dia berselawat padanya tasawuf awal kepada keluarga Nabi. Walam nusanniha fihi, dan kita tidak menganggap sunnah akannya berselawat kepada keluarga Nabi padanya tasawuf awal. Ma'a qaulina biwujubiha fi tsani, beserta pendapat kita, beserta kita berpendapat wajibnya berselawat pada tasawuf kedua. Faqad naqala ruknan qauliyan min mahalli ila ghairi, maka sungguh telah memindahkan ia seseorang akan rukun kauli dari tempatnya rukun kauli ke tempat yang lain, maka batallah solatnya bi amdihi, dengan sengajanya seseorang, bi wajihin, menurut satu pendapat. Paham penegasan ini? Tadi kami membahas, kata Imam Jalaluddin, apa hukumnya berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal? Apa hukumnya berselawat di keluarga Nabi pada tasawuf akhir? Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, konsekuensinya adalah kalau antum beranggapan berselawat di tasawuf awal, berselawat pada tasawuf awal kepada keluarga Nabi itu hukumnya tidak sunnah, tapi tetap juga dibaca, atau berselawat kepada Nabi di tasawuf awal dikatakan tidak sunnah tapi dibaca juga, sementara kita mengatakan berselawat kepada keluarga Nabi atau kepada Nabi di tasawuf akhir hukumnya wajib, maka efeknya adalah solat orang itu jadi batal. Nah, jadi pembahasan yang barusan dibahas, menganggap ini sunnah, menganggap ini wajib, ini bukan perkara yang remeh. Artinya bukan khilafiyah sebatas khilafiyah, bukan hanya sekedar perbedaan pendapat, tapi akan berefek kepada batal solat. Biar lebih jelasnya, nah, kita ambil pendapat Abu Bakar. Sudut pandang Abu Bakar tentang berselawat kepada Nabi dan keluarga. Abu Bakar, antum beranggapan selama ini selawat kepada Nabi di tasawuf awal sunnah atau tidak? Sunnah. Antum baca? Aman. Alhamdulillah, sunnah. Berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal, apa hukumnya? Sunnah atau tidak? Hah? Sunnah juga. Antum baca? Berarti aman. Abu Bakar aman. Safirullah, antum beranggapan berselawat kepada Nabi di tasawuf awal itu sunnah atau wajib? Hah? Wajib. Berselawat kepada Nabi di tasawuf awal hukumnya wajib. Sunnah. Oke, berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal sunnah atau wajib? Keluarga.
Di tasawuf awal. Bukan sunnah atau wajib. Sunnah atau tidak sunnah? Sunnah juga. Capek nanya satu itu. Jawabannya sama melulu. Ismail, King Kerinci beda mazhabnya. Ini sama-sama orang pesisir. Pesisir Sibolga, pesisir selatan. Satu pendapat dia. Itu orang gunung. Nah, Ismail, apa hukum pendapat antum membaca selawat kepada keluarga Nabi di awal? Sunnah atau bukan? Sunnah juga. Nggak jadi deh. Hah? Enggak. Berarti antum berpendapat bersalawat pada keluarga Nabi di awal tidak sunnah. Tidak sunnah. Tidak. Antum baca? Tidak. Nah, aman. Dia beranggap tidak sunnah dan tidak dibaca, aman. Tapi kalau dia beranggap sunnah, dia beranggapan tidak sunnah lalu dia baca. Nah, dia beranggapan tidak sunnah lalu dibaca. Oke, sampai situ belum selesai. Kemudian apa pendapat antum bersalawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir? Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Wajib. Nah, berarti solatnya batal. Kalau di tasawuf awal dia berpendapat selawat kepada keluarga Nabi itu tidak sunnah, tapi dibaca juga. Sementara di tasawuf akhir dia katakan bersalawat kepada keluarga Nabi hukumnya wajib. Maka solat orang ini jadi batal. Kenapa batal? Karena dia telah memindahkan rukun di tasawuf akhir ke tasawuf awal. Memindahkan rukun qauli hukumnya membatalkan solat. Itu efeknya. Dah? Baca lagi kitabnya. Mungkin tadi belum mengerti maksud pengarang apa. Seulang. Walau shalla fil awwali, jikalau seseorang berselawat di mana? Di tasawuf awal. Kemana? Kepada Nabi SAW. Walam nusanniha fihi, dan kita tidak menganggap sunnah akannya selawat kepada Nabi pada tasawuf awal. Ini ikut pendapat yang tidak sunnah. Au shalla fihi, atau dia berselawat padanya tasawuf awal kepada al. Walam nusanniha fihi, dan kita tidak menganggap sunnah akannya selawat pada al pada yang tasawuf awal, beserta pendapat kita wajibnya selawat pada tasawuf kedua. Dia baca tasawuf awal di tasawuf awal, dia baca selawat kepada Nabi di tasawuf awal, sementara dia tidak beranggapan selawat itu hukumnya sunnah, dan dia berpendapat di tasawuf akhir hukumnya selawat kepada Nabi hukumnya wajib, maka salat orang itu jadi batal. Dia baca berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf awal, padahal dia tidak beranggap itu sunnah, sementara dia berpendapat berselawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir hukumnya wajib, salatnya dia juga batal. Kenapa batal? Faqad naqala ruknan qauliyan min mahalli ila ghairi, dia telah memindahkan rukun qauli dari tempatnya ke tempat yang lain, maka batalah salatnya bi amdihi, dengan sengajanya, menurut satu pendapat. Tapi kalau dia beranggapan selawat kepada keluarga Nabi di tasawuf akhir sunnah, lalu dia baca di tasawuf awal dan dia tidak menganggap sunnah, apa salatnya batal? Apakah salatnya batal? Tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak memindahkan rukun, hanya meninggalkan sunat qauli. Memindahkan sunat qauli enggak batal salat. Atau sujud subhanarabbil azimi wa bihamdi, subhanarabbil azimi wa bihamdi. Atau rukuk subhanarabbil a'la wa subhanarabbil a'la. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma fili ma qaddamtu ma akhartu ma alantu. Nah, dia ganti-ganti bacaan antara dua sujud, Allahumma firli
wajburni warfa'ni warzuqni, dia pindahkan ke sami Allahu liman hamidah. 6. Duduk antara dua sujud dibaca sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu minas samawati minal ardi minal masyita min syimbadu. Batalkah salatnya? Batalkah salatnya? Kenapa tidak batal? Karena memindahkan rukun memindahkan sunat kauli. Tapi kalau dia baca Al-Fatihah ketika tasahud, kebaca tasahud waktu takbir Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, secara sengaja itu batal salatnya karena memindahkan rukun. Nah, itu sebabnya ketika tasawuf awal dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kamu baca wa ala ali sayyidina Muhammad? Ya, kebaca, enggak masalah. Sengaja saya baca memang. Apakah itu sunnah? Tidak. Tidak sunnah menurut saya, tapi saya baca juga sengaja. Kira-kira Allah wa ala ali sayyidina Muhammad di tasawuf Arab, di tasawuf akhir, apa menurut antum? Sunnah atau wajib? Kalau dia katakan sunnah, enggak ada masalah. Tapi kalau katakan wajib, batal salatnya. Karena dia telah memindahkan rukun kauli di tasawuf akhir ke tasawuf awal. Ya'ti fi babidis sujud sahwi, itu baru apa nama itu, kalau film itu baru reklamenya. Nanti yang benarnya itu datang di bab sujud sahwi. Halnya akan diulas kembali secara tuntas di bab sujud sahwi. Sekarang wa ala ali Muhammad. Siapa ali Muhammad? Wa alun nabi aqaribuhu al-mu'minun. Keluarga Nabi Ali Muhammad itu adanya aqaribuhu, karib kerabatnya Nabi yang beriman dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Itu adalah alun Nabi menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang kedua, alun Nabi itu adalah seluruh orang beriman, itu alun Nabi. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Apa? Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi itu adalah mak kalian. Nah, kalau istri Nabi mak kalian, berarti Nabi bapak kalian. Nah, kalau Nabi bapak, istri Nabi mak, berarti orang beriman satu keluarga semuanya. Nah, berarti antum Habib? Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.